Saya ke Pak Franky Max Kadir. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Juga masyarakat Bone Bolango. Jadi mungkin ada beberapa poin yang perlu disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan karena memang pihak-pihak lain tidak hadir pada kesempatan hari ini, jadi kita memang antara kita dengan kita ini mungkin saling curhat lah seperti itu mengenai pertambangan batu hitam. Jadi analisa saya mengenai pertambangan ini, yang pertama itu terkadang dari masyarakat itu kita itu tersakiti ya persoalan batu hitam ini, karena sering menguap ke permukaan publik itu bahwa ini ilegal, yang ini ilegal, ya. Jadi ini merasa tersakiti, banyak yang merasa tersakiti Pak, persoalan batu hitam ini. Nah kemudian pemerintah ataupun pihak-pihak terkait yang kemudian punya kekuasaan dalam mengatur hal ini, yaitu sudah terlambat dalam pengaturannya. Karena sudah 30 tahun lebih sedang berlangsung persoalan pertambangan lokal ini. Seperti itu. Nah sehingganya kalaupun mau diatur hari ini misalnya kita baru memulai, sementara prosesnya itu sudah jalan sudah puluhan tahun. Nah sehingganya untuk persoalan batu hitam ini saya berpikirnya begini, ini sama dengan pertambangan emas. Pertambangan emas juga itu kan lokal, ya ilegal, dan dihasilkan dari pertambangan rakyat lokal. Nah kalaupun solusi dari saya untuk pemerintah, seharusnya pemerintah gandeng misalnya forum penambang ataupun koperasi, kemudian ini diatur walaupun dari pusat itu tidak memberikan izin, karena memang setengah mati untuk izin itu, ya analisa seperti itu. Nah kemudian pemerintah ini mestinya harus gandeng forum-forum yang sudah dibentuk ini untuk bagaimana mengatur satu pintu, misalnya persoalan tambang batu hitam, misalnya didistribusi kemana, siapa yang ambil, di database perusahaan-perusahaan apa yang mengambil ini, begitu. Sehingganya tidak kecolongan begini. Siapa yang dari tema yang mungkin sudah ribut tadi siang ya, ini tema siapa yang akan diuntungkan. Sebenarnya yang diuntungkan ini memang para pelaku itu. Iya. Karena ketika siapa-siapa saja ini misalnya menguap ke publik, sudah sering curiga antara kita dengan kita. Misalnya ini yang bicara, oh orang Polda ini. Di sana bicara, oh orang Korem ini. Kan begini, di sana yang bercerita, oh orang DPR ini. Jadi saling mencurigakan. Tetapi memang sudah bukan rahasia umum lagi ya. Memang yang terlibat di persoalan tambang ini yaitu sudah kita semua, begitu. Jadi saling menuduh antara kita seperti itu. Karena proses hukum tidak diangkat-angkat itu, kenapa? Karena analisa saya seperti ini. Ini persoalan yang terlibat ini juga melibatkan para pejabat misalnya. Maka hal tidak mungkin persoalan ini diangkat, karena memang yang terlibat ini orang-orang besar. Siapa yang nyuruh, nah gitu. Sehingganya ada keterkaitan gitu. Jadi mungkin kalaupun berbicara pertambangan ini merasakan kami rasa bahwa ini menyakiti perasaan rakyat, Pak. Karena memang yang terlibat di sini misalnya kalaupun ada unjuk rasa untuk menolak ini batu hitam, rakyat pun akan bergabung, sekitar ratusan orang dari gunung itu juga membuat aksi tandingan untuk menolak ini. Siapa yang berkomentar mengenai ini persoalan tambang batu hitam? Saya rasa selesai, perang memang, darah mengalir ini Pak, begitu. Nah sehingganya ini karena memang untuk bagaimana solusi untuk meredamkan persoalan ini, yaitu
pihak-pihak terkait juga membentuk misalnya pertemuan begitu dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan masyarakat untuk melahirkan satu rekomendasi, dan pemerintah juga berupaya. Saya lihat dari pemerintah juga ini bukan menyalahkan pemerintah dan bukan menyalahkan siapa-siapa ya, karena memang persoalan yang tidak punya izin begini ini pokoknya sapangana sapa kita kan begini, karena mau huruf batang liu kan seperti itu. Nah sehingganya pemerintah itu dia punya harus mengambil satu pendapat misalnya untuk bagaimana mengumpulkan para bos-bos tambang misalnya, para pelaku tambang untuk bagaimana membicarakan hal ini, dan ini diatur macam pertambangan emas itu. Kalau kita mau protes persoalan tambang batu hitam, maka juga akan terseret juga penambang emas. Seperti itu, karena sama-sama kalau macam orang bilang ini ilegal. Nah ini diuap lagi ke permukaan. Nah sehingganya ini dari pandangan masyarakat itu walau utiti huata dutua, baru masyarakat ini sudah lama juga bagaimana masyarakat juga ini sudah lama untuk menambang dan juga sudah menghasilkan banyak generasi, dan generasi itu sudah bekerja di pemerintah sekarang, berkontribusi terhadap daerah. Nah sehingganya juga ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah bagaimana kemudian lebih kepada pengaturan, tidak lagi ini ilegal. Ya memang kita tahu ilegal kan, seperti itu. Memang ini ilegal, tetapi bagaimana kita melihat lagi pertambangan emas berjalan sesuai dengan pengaturan daripada forum-forum penambang seperti itu. Nah sehingganya ini masukan dari saya, dan kemudian untuk para pihak-pihak terkait misalnya pihak kepolisian, penegak hukum dan lain sebagainya, ini juga harus mengambil alih misalnya dalam pengaturan ini dan diundang oleh Pemda untuk dibicarakan dengan masyarakat seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih.